Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya dari Prodi Manajemen semester 2. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk tugas akhir proyek saya, mata kuliah Ekonomi Moneter bersama dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Wendy Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 9 hingga pertemuan ke-15. Yang pertama saya akan menjelaskan pertemuan 9 dulu mengenai instrumen kebijakan moneter. Jadi, apa sih instrumen kebijakan moneter itu? Jadi, ini adalah sebuah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral yang seperti kita tahu Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi seperti pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, tujuannya ada apa sih? Yang pertama tentu saja menjaga stabilitas harga. Artinya agar inflasi tetap rendah dan terkendali. Lalu mendorong pertumbuhan ekonomi supaya ekonomi tetap bergerak. Dan yang tiga itu ada menjaga stabilitas nilai tukar. Lalu yang keempat ada menurunkan tingkat pengangguran. Pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan supaya tidak banyak pengangguran, dan yang terakhir itu ada menyeimbangkan neraca pembayaran yaitu mengatur transaksi keuangan internasional. Di sini saya akan menjelaskan apa itu OPT, operasi pasar terbuka. Nah, ini adalah kegiatan Bank Indonesia menjual atau membeli surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia, atau bisa disebut dengan SBI. Bagaimana cara kerjanya? Nah, ini tuh gunanya untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Ya, jika terlalu banyak uang beredar, BI jual surat berharga, uang dari masyarakat ditarik, inflasi dapat ditekan. Jika kekurangan uang beredar, BI beli surat berharga, uang masyarakat bertambah, aktivitas ekonomi meningkat. Contohnya itu ketika BI menjual SBI yang tadi sertifikat Bank Indonesia, nah senilai misalnya 1 triliun kepada bank, uang dari bank ke BI, uang beredar ikut berkurang. Lalu tingkat fasilitas diskonto, yaitu tingkat suku bunga pinjaman dari Bank Indonesia kepada bank umum. Tujuannya itu mengatur likuiditas perbankan dan mendorong atau menekan kredit. Apa itu fasilitas diskonto? Jadi fasilitas diskonto adalah suku bunga yang dikenakan oleh Bank Indonesia kepada bank umum saat mereka meminjam uang. Nah, lalu tujuannya mengatur likuiditas perbankan dan mendorong menekan kredit yang tadi. Jadi alurnya itu cara kerjanya, BI menaikkan suku bunga diskonto tadi, bank enggan pinjam, jadi kredit ke masyarakat berkurang, uang beredar menurun. Lalu BI bisa menurunkan suku bunga diskontonya, bank mudah pinjam, kredit bertambah, uang beredar meningkat. Contohnya, suku bunga naik dari 5% ke 7%, bank enggan pinjam, uang tertahan di BI. Selanjutnya saya akan membahas tentang GWM, cadangan wajib minimum. Jadi cadangan wajib minimum adalah kewajiban bank menyimpan sebagian dana di Bank Indonesia. Tentu saja tujuannya itu mengontrol seberapa banyak uang yang bisa dipinjamkan bank ke masyarakat. Nah, cara kerjanya itu BI menaikkan GWM dulu, bank harus simpan lebih banyak uangnya, uang beredar berkurang. Namun sebaliknya BI menurunkan GWM, bank punya dana lebih, kredit meningkat, uang beredar bertambah. Ini contohnya GWM naik dari 5% ke 8%, bank wajib simpan lebih banyak di BI, uang untuk pinjaman berkurang. Lalu di sini saya akan menjelaskan moral suasion, imbauan moral. Jadi apa sih ini itu? Jadi imbauan moral itu adalah imbauan tanpa paksaan hukum dari Bank Indonesia kepada perbankan. Tujuannya agar
perilaku bank selaras dan kebijakan moneter. Contohnya itu, BI mengimbau bank tidak menaikkan bunga kredit menjelang pemilu agar daya beli masyarakat tetap kuat. Nah, kalau di sini tujuannya itu mengarahkan perilaku lembaga keuangan sebagai kebijakan moneter. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan alurnya melalui PPT. Itu ada BI mengimbau bank agar tidak menaikkan suku bunga, bank mengikuti stabilitas terjaga. Nah, begitu. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh kasus pada saat COVID-19, kondisi ekonomi saat COVID-19 2019 sampai 2020. Nah, saat pandemi COVID ini, ekonomi Indonesia kan melambat, masyarakat kehilangan daya belinya, dunia usaha kekurangan modal. Lalu apa yang dilakukan di Indonesia? Nah, yang pertama itu menerapkan kebijakan moneter ekspansif. Lalu yang kedua menurunkan suku bunga kredit lebih murah. Nah, tujuannya mendorong masyarakat buka usaha, menambah likuiditas, dan mendukung pemulihan ekonomi. Penutup, kesimpulannya, kebijakan moneter ini adalah alat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan instrumen seperti OPT tadi, fasilitas konto, bisa naikin GWM atau moral suasion. Terima kasih, saya akan lanjut menjelaskan pertemuan ke-10. Selanjutnya, topik ke-10 kita akan membahas mengenai pengertian dan jenis-jenis inflasi, pengukuran inflasi, dan penyebab inflasi, demand pull, dan cost pull. Yang pertama, saya akan membahas tentang inflasi sendiri. Jadi, inflasi adalah kenaikan harga suatu barang secara terus-menerus yang menyebabkan nilai uang menurun. Lanjut, contohnya itu kalau tahun lalu uang 10.000 bisa beli 2 barang, tahun ini cuma bisa beli 1 barang. Itu artinya harga barang naik dan daya beli uang menurun. Nah, itu yang dimaksud dengan inflasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis inflasi. Yang pertama ringan, yaitu creeping inflation. Nah, itu kurang dari 10% dalam 1 tahun. Contohnya harga naik pelan-pelan, tapi tetap stabil. Lalu sedang. Nah, ini tuh 10% sampai 30% dalam setahun. Nah, di per tahunnya gitu. Jadi yang ketiga ini berat. Nah, kalau berat itu 30% sampai 100% dalam setahun. Dan yang terakhir ada hiperinflasi. Lebih dari 100% dalam kurun waktu 1 tahun. Ini kondisinya parah, nilai uang bisa jauh drastis turunnya. Jadi nggak berharga lagi. Nah, cara pengukuran inflasi yang pertama IHK sekarang dikurang sama IHK sebelumnya dibagi dengan IHK sebelumnya dikali 100%. Jadi IHK itu adalah indeks harga konsumen. Jadi contoh IHK bulan Agustus dikurang bulan Juli. Nah, dibagi dengan IHK bulan Juli dikali 100%. Jadi contoh 110 dikurang 104 dibagi 104 dikali 100%. Dapatnya di 5,77%. Ini lanjut. Ya, saya akan membahas apa sih itu demandful inflation. Jadi, demandful inflation itu adalah kenaikan harga yang terjadi karena terlalu banyak orang ingin membeli barang dan jasa, tapi jumlah barang atau jasa ini tidak bertambah atau hanya terbatas. Nah, itu tuh bisa disebabkan oleh yang pertama pendapatan masyarakat naik. Nah, kita bisa tahu ya ketika gaji atau penghasilan orang naik, mereka belanja lebih banyak. Permintaan terhadap barang meningkat, harga jadi naik bisa menyebabkan inflasi. Lalu yang kedua, belanja pemerintah besar. Nah, ini contohnya pemerintah mengeluarkan banyak uang untuk proyek atau bantuan bansos nih. Jadi uang beredar banyak, masyarakat punya lebih banyak uang, belanja makin naik. Itu juga bisa menyebabkan
mindful inflation. Lalu yang ketiga, suku bunga turun. Nah, ini tuh bisa menyebabkan pinjaman jadi lebih murah, orang mudah ambil kredit atau belanja, jadi permintaan naik, harga juga ikut naik. Lanjut, saya akan membahas cost push inflation. Jadi apa sih cost push inflation? Itu adalah kenaikan harga yang terjadi karena biaya untuk membuat barang atau jasa menjadi lebih mahal sehingga produsen menaikkan harga jualnya. Apa sih yang penyebabnya? Yang pertama, harga bahan baku naik. Nah, misalnya harga minyak nih, nah atau tepung, bensin, listrik dan lain-lain naik. Jadi kan biaya produksi bertambah. Harga barang juga ikut naik. Lalu yang kedua, upah buruh naik. Jika perusahaan harus membayar gaji lebih tinggi, jadi kan biaya produksinya juga naik-naik. Perusahaan menaikkan harga jual untuk biaya tersebut. Itu juga menyebabkan cost push inflation. Lalu yang ketiga, kenaikan pajak. Jika pemerintah menaikkan pajak bagi produsen, maka biaya produksi bertambah. Produsen menaikkan harga barang untuk menutupi pajaknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang ke-11. Terima kasih sudah menonton. Untuk materi ke-10 kita lanjut lagi. Lanjut, di pertemuan 11 ini kita akan membahas mengenai teori Philip kurva, hubungan antara inflasi dan juga pengangguran, dan juga analisis ekonomis dan implikasi kebijakan makronya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu teori Phillips kurva. Jadi yang pertama kali, pada tahun 1958, seorang ekonom bernama A.W. Phillips menulis artikel ini. Singkatnya, teori Phillips kurva ini menjelaskan bahwa ada hubungan terbalik antara inflasi dan juga pengangguran dan bisa digunakan untuk memahami kondisi ekonomi di suatu negara. Hubungan antara inflasi dan pengangguran. Jadi, inflasi itu apa sih? Seperti yang kita ketahui, inflasi itu kenaikan harga-harga barang. Sedangkan pengangguran itu adalah sekumpulan orang, banyak orang yang mencari pekerjaan tapi belum mendapatkan pekerjaan. Garis besar dari teori ini yaitu saat pengangguran rendah, inflasi itu ternyata cenderung tinggi. Namun sebaliknya, saat pengangguran tinggi, inflasi malahan cenderung lebih rendah. Kenapa hal ini tuh bisa terjadi? Kenapa ada hubungannya antara inflasi dan pengangguran? Jadi seperti kita ketahui, ketika banyak orang bekerja, pendapatan seseorang itu akan naik, permintaannya juga akan naik, maka akibatnya akan terjadi inflasi karena harga-harga ikut naik. Nah, ketika banyak pengangguran juga daya beli turun, permintaan turun, harga stabil atau turun. Implikasi kebijakan pemerintahnya apa? Jadi pemerintah juga bisa fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, jadi itu tuh bisa menyebabkan ada timbal baliknya. Resikonya apa? Inflasi meningkat. Lalu ketika fokus pada stabilisasi harga, maka itu resikonya pengangguran ikut naik. Selanjutnya di teori ini kita akan membahas ada dua kurva jangka pendek dan kurva jangka panjang. Nah, di sini saya akan menjelaskan kurva jangka pendek terlebih dulu. Jadi kurva jangka pendek ini kurva melengkung dari kiri atas ke kanan bawah. Ini menunjukkan hubungan negatif dalam artian trade-off antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Nah, maknanya di titik yang kita ketahui U1 dan P1, pengangguran rendah, inflasi tinggi. Titik E2 dan P2, pengangguran tinggi, inflasi rendah. Contoh nyatanya, pemerintah belanja besar untuk membangun infrastruktur nih. Jadi lapangan pekerjaan nambah. Jadi pengangguran turun dari 6% ke 4%. Pendapatan para pengangguran ini jadi naik kan, permintaan juga ikut naik. Harga naik, inflasi naik misalnya dari 2% ke 5%. Lalu di jangka waktu panjangnya ini agak sedikit berbeda seperti terlihat kurvanya. Nah, kurva
kurva Philip jangka panjang ini menunjukkan garis vertikal, di mana itu tuh ternyata bahwa inflasi tidak bisa menurunkan pengangguran secara permanen. Walau awalnya inflasi bikin pengangguran turun, tapi lama-lama pengangguran kembali ke tingkat normal. Inflasi tetap naik, tapi pengangguran itu tetap di posisi semulanya, tidak berubah. Artinya di sini mungkin kebijakan pemerintah dalam jangka waktu panjang itu bisa diubah untuk menekan pengangguran dan sebagainya. Bisa ya, misalnya dengan mengadakan pendidikan gratis, pembelajaran dan sebagainya. Jadi itu untuk kurun jangka waktu panjang akan memperbaiki masalah inflasi dan pengangguran di Indonesia karena adanya SDM yang tercipta lebih baik, jadi pekerjaan lebih layak, orang-orang mindsetnya lebih terbuka. Jadi pengangguran bisa ditekan, inflasi juga bisa ditekan. Tapi dalam artian baik inflasi di suatu negara itu tidak buruk gitu. Nah, itu menunjukkan bahwasannya tidak semua masalah bisa diselesaikan oleh uang atau sekadar cuman membuat pelatihan dan sebagainya. Itu kan lama-kelamaan pengangguran akan kembali ke titik alamiahnya semulanya gitu. Tapi ketika pemerintah bikin sekolah, bikin pendidikan yang gratis, itu dalam kurun jangka panjang pasti kan akan memberikan dampak untuk menekan inflasi dan juga pengangguran yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya di sini saya akan menganalisis dari studi kasus hubungan inflasi dan pengangguran di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Yang kita ketahui setelah pandemi COVID-19 tuh mulai berada di tahun 2022, pemerintah Indonesia mendorong pemulihan ekonomi melalui belanja besar-besaran nih, terutama untuk infrastruktur, bantuan sosial, dan subsidi UMKM. Nah, itu tuh ternyata punya akibat. Jadi permintaan masyarakat meningkat karena daya beli mulai pulih, banyak perusahaan mulai membuka lowongan pekerjaan baru. Ini tuh ternyata menciptakan situasi yang cocok untuk mengamati hubungan antara inflasi dan pengangguran berdasarkan teori Phillips kurva. Nah, jadi studi kasusnya ini seperti ini. Dari 2001 2023 kita penganggurannya kita bisa lihat 6,5 dan di 5,8. Jadi ada penganggurannya nurun di 0,7 penurunan. Lalu 2022 2003 kita bisa lihat 5,8 sampai di 5,0. Jadi selisih turunnya itu di 0,8. Selanjutnya apa yang terjadi pada inflasinya di tahun 2001 2003 1,9 naik jadi 3,4. Jadi penambahannya kurang lebih di 5,3. Nah, lalu di tahun 2002 2003 3,4 lalu naik 5,5. Jadi penambahan inflasinya ini di 8,9. Nah, jadi apa yang kita dapat pahami dari studi kasus di atas pemahaman teori ini, jadi menyatakan bahwa adanya hubungan terbalik antara pengangguran dan inflasi. Jika pengangguran turun, maka inflasi cenderung naik nih, dan sebaliknya. Kasus Indonesia di atas menunjukkan bahwa saat pemerintah mendorong lapangan kerja, pengangguran memang turun, tapi terjadi tekanan inflasi. Implikasi kebijakan makronya seperti apa? Jadi yang pertama trade-off jangka pendek, inflasi versus pengangguran. Dalam jangka pendek, jika pengangguran diturunkan, maka inflasi bisa naik. Contohnya nih, pemerintah bangun banyak proyek, banyak lapangan pekerjaan tercipta. Jadi pengangguran turun, daya masyarakat beli naik, harga barang ikut naik. Nah, ini tuh menyebabkan inflasi naik. Namun di kebijakan moneter mengendalikan inflasi yang nomor 2. Nah, ini tuh bank sentral juga berperan untuk menaikkan suku bunga nih, untuk menurunkan inflasi, tapi bisa tingkatkan pengangguran. Kenapa bisa begitu? Contohnya, BI naikkan bunga, pinjaman jadi mahal, orang malas konsumsi, atau bahkan investasi. Inflasi turun, tapi perusahaan kurangi karyawannya, banyak karyawan di PHK, pengangguran jadi ikut naik. Nah, lalu dalam jangka panjangnya apa? Tidak ada trade off di sini. Dalam jangka panjang, inflasi dan pengangguran tidak saling memengaruhi. Contohnya, selain inflasi naik, pekerjaan minta gaji naik, biaya produksi naik, inflasi terus naik, pengangguran kembali ke awal, efek kebijakannya hilang. Nah,
Begitulah kesimpulannya, Phillips Kurva tetap menjadi bagian penting dari teori dan kebijakan ekonomi makro. Hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek memberikan dasar bagi strategi kebijakan yang diambil, namun untuk jangka panjang, pengaruh ekspektasi dan struktur pasar tenaga kerja menjadi faktor dominan untuk menentukan efektivitas kebijakan. Dalam jangka waktu panjang, pemerintah bisa menyediakan sekolah gratis, pendidikan gratis, agar masyarakat bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik, jadi mindset orang terbuka, pekerjaan jadi lebih baik, pengangguran bisa ditekan, inflasi bisa ditekan dalam kondisi yang baik juga. Nah, ini adalah materi ke-11, kita thank you, dan kita akan lanjut ke materi 12. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-12 mengenai pengertian dan fungsi pasar valuta asing, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, floating, fixed, dan managed float. Jadi pengertian pertama, apa itu pasar valuta asing? Jadi pasar valuta asing adalah tempat di mana orang bisa menukarkan uang dari suatu negara ke negara lain. Misalnya ini ketika saya ingin berkunjung ke negara Korea Selatan, maka saya akan harus menukarkan uang dari bentuk rupiah ke bentuk won. Nah, penukar ini terjadi di pasar falas. Selanjutnya, tempat penukaran falas ini di mana aja sih? Yang pertama itu bisa di money changer. Jadi money changer ini adalah usaha swasta atau mandiri yang melayani jual beli valuta asing. Biasanya ada di bandara, pusat perbelanjaan, atau kawasan wisata lainnya. Lalu yang kedua bisa di bank. Nah, banyak bank menyediakan layanan penukar mata uang asing nih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa fungsi pasar valuta asing itu. Jadi yang pertama itu sebagai sarana lindung nilai atau hedging. Jadi misalnya kita mengunci kurs dari suatu negara. Ini contohnya nih, perusahaan A di Indonesia akan membeli barang dari Amerika Serikat senilai 100.000 US dollar, tapi pembayaran akan dilakukan 3 bulan lagi. Nah, saat ini kurs 1 dolarnya itu 15 rupiah dan perusahaan tadi khawatir kalau 3 bulan dalam kurun waktu 3 bulan nanti kurs akan naik, maka dibuatlah kontak forward untuk mengunci kurs tadi. Jadi bayarnya itu akan tetap di 100.000 US dollar dengan kursnya tetap di 15.000 dalam jangka kurun waktu 3 bulan lagi. Nah, jadi ketika ada kenaikan 16.000 maka tetap akan bayar di segitu aja. Jadi itu tuh meminimalisir kerugian kita. Jadi kita kunci kurs dengan membuat kontrak forward ini. Itu yang dimaksud dengan sebagai sarana lindung nilai. Selanjutnya, itu ada fungsi falas selanjutnya yang kedua itu membantu perdagangan internasional. Nah, jadi ketika perusahaan yang ingin impor barang dari luar negeri perlu kan membayar dalam mata uang asing. Jadi ini akan membantu perdagangan internasional. Lalu yang ketiga itu ada menentukan nilai tukar mata uang. Jadi ketika pasar valuta asing membantu menetapkan berapa nilai tukar rupiah terhadap misalnya dolar, won, yen, dan mata uang lainnya. Lalu yang keempat ada menukar mata uang antar negara. Jadi menukar mata uang antar negara ini misalnya jika saya ingin pergi ke Korea Selatan tadi, maka saya butuh won, jadi rupiah ke won gitu. Nah, lalu penentuan nilai tukarnya itu ada floating exchange rate, kurs mengambang bebas. Jadi yang pertama itu tuh nilai tukar ditentukan oleh pasar terkait dengan permintaan dan penawaran tanpa campur tangan pemerintah. Contohnya dolar Amerika Serikat, rupiah misalnya. Ilustrasinya nih ya, banyak yang beli dolar kan otomatis harganya naik, sedikit yang beli harganya jadi turun. Lalu ada fixed exchange rate, kurs tetap. Nah, itu tuh nilai tukar ditetapkan oleh pemerintah dan dijaga agar tidak berubah. Kalau pasar ingin merubah, maka di sini bank sentral akan ikut campur tangan agar tetap stabil. Contohnya 1 dolar 16.000 rupiah nih, nah, dan akan selalu dijaga di angka tersebut agar tidak naik, biar tetap stabil di 16.000. Selanjutnya
itu ada manage float. Kurs mengambang terkendali, nilai tukar naik turun sesuai kondisi pasar, namun ini tuh tetap pemerintah ikut mengawasi kalau naik turunnya itu tidak stabil, jadi bisa dikatakan bebas di pasaran, namun dalam masih pengawasan dari pemerintah. Jadi ada yang terakhir, pegged exchange rate, mengikat ke mata uang lain. Jadi misalnya negara mengikat nilai tukarnya ke mata uang kuat seperti dolar. Jadi ketika dolar naik, maka mata uang negara tersebut ikut naik. Misalnya nih, negara A mengikat mata uangnya ke dolar agar stabil dan dapat dipercaya oleh para investor. Selanjutnya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar? Yang pertama, tentu saja seperti saya bilang tadi, permintaan dan penawaran mata uang. Jadi semakin banyak yang butuh suatu mata uang nih, nilainya akan naik. Jika permintaannya turun, nilainya ikut turun. Lalu yang kedua ada inflasi. Jadi ketika inflasi tinggi, nilai mata uangnya cenderung melemah. Inflasi rendah, nilai mata uangnya lebih stabil atau menguat. Yang ketiga ada suku bunga. Suku bunga tinggi menarik investor asing, nilai mata uang naik, suku bunganya juga ikut rendah, investasi berkurang, nilai mata uangnya turun. Nah, lalu yang keempat, neraca perdagangan ekspor dan impor. Ekspor lebih besar dari impor, permintaan mata uang domestik naik, nilainya akan naik. Jadi kalau impor lebih besar, nilai mata uangnya bisa turun gitu. Lalu yang kelima, yang terakhir, ini ada intervensi pemerintah atau bank sentral. Contohnya pemerintah memberi insentif pajak, pengurangan atau pembebasan pajak untuk investor asing nih. Nah, investor asing kan otomatis menukarkan dolar dari dolar ke rupiah untuk operasionalnya nih, kebutuhannya. Nah, jadi permintaan rupiah naik di sini tuh bisa menyebabkan rupiah ikut menguat. Rupiah akan menguat gitu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjut ke materi 13. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-13 yaitu dampak perubahan nilai tukar terhadap perekonomian. Jadi nilai tukar itu apa sih? Nah, jadi nilai tukar itu adalah harga satu mata uang terhadap mata uang lain. Misalnya 1 US dollar itu harganya di 16 rupiah. Artinya untuk membeli dolar, 1 dolar harus mengorbankan rupiah sebesar 16.000 gitu. Selanjutnya, apa penyebab nilai tukar bisa berubah? Nilai tukar ini bisa dapat berubah tergantung pada permintaan dan penawar mata uang, interferensi pemerintah, serta kondisi ekonomi global. Nah, permintaan dan penawar mata uang ini contohnya penjelasan singkatnya itu jika permintaan terhadap suatu mata uang tinggi, maka nilai tukarnya naik. Jika penawarannya banyak, beredar lebih, maka nilainya turun. Contohnya, banyak wisatawan asing misalnya datang ke Indonesia dan nukar dolar ke rupiah. Itu bisa menyebabkan permintaan rupiah naik, nilai tukar rupiahnya juga ikut menguat. Lanjut, interferensi pemerintah. Jadi interferensi pemerintah ini apa sih? Misalnya dengan menaikkan pajak impor untuk menekan belanja masyarakat Indonesia. Nah, barang-barang mewah pemerintah menaikkan pajak agar nilai mata uang rupiah tidak melemah. Karena jika kita belanja keluar itu menyebabkan masyarakat akan mencetak dolar lebih banyak. Dolar pun menguat dan rupiah melemah. Apalagi kalau konsumtif kayak banyak gitu ya masyarakat yang beli gitu ya. Makanya di sini pemerintah menaikkan harga untuk barang-barang mewah supaya rupiah kita tuh tidak melemah karena banyak orang yang mencetak uangnya untuk membeli barang mewah di luar negeri. Jadi dolar yang makin menguat malahan, rupiahnya makin melemah. Lalu kondisi ekonomi global. Nah, itu tuh apa sih? Jadi penjelasannya itu ketidakpastian ekonomi dunia seperti kayak perang, inflasi global, atau krisis dapat membuat investor menarik uang dari negara berkembang. Contohnya, saat terjadi perang di Ukraina, investor asing keluar dari Indonesia, misalnya permintaan rupiah turun, rupiah malah melemah gitu.
Dampak nilai tukar menguat, apresiasi rupiah. Dampak nilai tukar menguat itu yang pertama ekspor menurun. Jadi barang Indonesia jadi lebih mahal di luar negeri. Akibatnya permintaan produk ekspor turun. Contoh negatifnya harga kopi misalnya di Indonesia jadi mahal bagi pembeli luar negeri. Ekspornya turun. Lalu ada juga gelembung aset bubbles. Impor lebih murah, barang luar negeri jadi lebih murah, perusahaan dan konsumen lebih mudah membeli barang impor. Contoh positifnya harga HP iPhone lagi, harga HP impor turun, konsumen jadi diuntungkan. Dan yang terakhir, tekanan inflasi berkurang. Misalnya harga barang impor seperti BBM, bahan baku turun, kan biaya produksinya ikut turun nih. Jadi contoh positifnya harga BBM impor turun, biaya transportasi menurun, inflasi juga menurun. Lalu di sini saya akan menjelaskan dampak nilai tukar melemah, depresiasi rupiah. Yang pertama ekspor meningkat. Nah itu ketika barang Indonesia jadi lebih murah di luar negeri, permintaan ekspor naikkan. Nah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah ini contoh positifnya adalah tekstil Indonesia lebih laku di pasar luar. Jadi industri di Indonesia bertumbuh gitu. Nah, yang kedua impor lebih mahal. Ini contohnya barang impor naik harga, beban biaya produksi meningkat. Konsumen dan industri lebih terpukul gitu. Contoh negatifnya adalah harga gandum dan mesin impor naik, biaya produksi jadi otomatis ikut naik. Yang ketiga itu inflasi naik. Ketika harga barang impor dan kebutuhan pokok naik, kan otomatis daya beli masyarakat ini turun. Contoh negatifnya harga barang kebutuhan harian naik, inflasi jadi meningkat. Kesimpulannya, perubahan nilai tukar sangat mempengaruhi ekspor impor, inflasi, dan daya saing ekonomi nasional. Pemerintah dan Indonesia perlu menjaga kestabilan agar ekonomi tetap seimbang. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-14. Selanjutnya di pertemuan 14 kita akan membahas jenis, penyebab, dan dampak krisis keuangan terhadap perekonomian. Jadi jenis-jenis krisis keuangan itu yang pertama ada krisis mata uang. Ini tuh terjadi saat nilai tukar mata uang jatuh drastis dan sulit dikendalikan. Contohnya ini adalah krisis moneter Indonesia di tahun 1997 sampai 1998. Rupiah anjlok tajam terhadap dolar Amerika Serikat. Kita akan membahas ini di materi ke-15 nanti. Nah, lalu yang kedua ini ada krisis perbankan. Ini tuh terjadi ketika banyak bank mengalami gagal bayar atau banyak nasabah yang tarik uangnya, menarik simpanannya secara besar-besaran. Itu menyebabkan krisis keuangan juga atau bisa disebut dengan krisis perbankan. Yang ketiga ada krisis utang. Ya, ini terjadi saat suatu negara atau perusahaan tidak mampu membayar utang luar negerinya. Misalnya ini contohnya yang saya dapatkan yaitu krisis utang Yunani di tahun 2010. Nah, itu tuh menyebabkan kesulitan bayar utang ke Eropa. Nah, jenis-jenis krisis keuangan. Nah, yang pertama itu krisis pasar modal. Jadi ini tuh terjadi saat harga saham anjlok tajam dalam waktu singkat, jadi memicu kepanikan investor. Jadi investor pada tarik duitnya nih. Lalu yang kedua krisis likuiditas. Nah itu saat perusahaan atau lembaga keuangan tidak punya cukup uang tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau hutang jangka pendeknya nih. Nah, penyebab krisis keuangan itu ada apa aja sih? Di sini masukin 6 ya. Yang pertama ada kelebihan utang. Nah, yang itu terjadi ketika individu, perusahaan atau negara memiliki utang yang terlalu besar melebihi kemampuan bayarnya. Jika pendapatan menurun atau biaya pinjaman naik, mereka bisa otomatis gagal bayar tentunya. Yang kedua ada ketidakstabilan sistem perbankan. Bank memberikan pinjaman tanpa analisis risiko yang baik. Jika banyak pinjaman macet, nah ini tuh banyak kekurangan likuiditas dan tidak mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah. Nah, yang ketiga ada fluktuasi nilai tukar mata uang, yaitu perubahan nilai tukar yang drastis dapat meningkatkan beban utang luar negeri dan menyebabkan ketidakstabilan ekonominya nih, terutama bagi negara yang sangat bergantung pada mata uang asing.
Yang keempat ada kepanikan pasar atau bisa disebut panic selling. Jadi ini tuh kondisi di mana kepanikan di kalangan investor menyebabkan penjualan aset secara besar-besaran. Hal ini membuat harga asetnya anjlok dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem keuangan. Yang kelima ada kebijakan ekonomi yang buruk. Kebijakan fiskal dan moneter yang tidak tepat seperti pencetakan uang berlebihan atau pengelolaan anggaran yang salah itu tuh dapat menyebabkan inflasi tinggi, defisit besar, dan ketidakstabilan ekonomi. Nomor 6-nya yang terakhir itu faktor eksternal global, yaitu krisis di negara lain dapat memengaruhi negara lain melalui hubungan perdagangan, keuangan, dan investasi internasional. Ekonomi global yang saling terhubung membuat krisis mudah menyebar. Jadi krisis negara lain dapat menular nih ke negara-negara lain melalui hubungan perdagangannya bisa, keuangannya bisa, investasi internasionalnya bisa gitu. Lalu apa sih dampak krisis keuangan? Tentu saja yang pertama peningkatan pengangguran. Jadi ketika banyak pengangguran, perusahaan mengalami kerugian, kesulitan keuangan, banyak PHK. Jadi di situ menyebabkan dampak krisis keuangan. Yang kedua krisis perbankan. Bank kesulitan likuiditas, banyak kredit macet, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan juga menurun. Jadi banyak masyarakat yang nggak mau nabung di bank lagi nih misalnya gitu karena udah nggak percaya lagi terhadap bank gitu. Yang ketiga ada pelemahan nilai tukar mata uang, kepercayaan terhadap mata uang domestik turun, permintaan falas meningkat, menyebabkan nilai tukar anjlok. Nah ini tuh seperti pertemuan yang tadi pasar valuta asing. Kalau misalnya banyak orang cetak uang dari rupiah ke dolar, otomatis dolarnya menguat, rupiahnya jadi melemah gitu ya. Jadi makin lemah lah nilai tukar kita itu gitu. Jadi dampak selanjutnya itu ada penurunan harga aset. Ya, saham, properti, dan aset lainnya turun tajam karena banyak investor menjual untuk menghindari kerugian. Nah, lalu yang terakhir ada meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial. Jadi yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Pendapatan masyarakatnya jadi menurun, harga kebutuhan naik, dan bantuan sosial dari pemerintah bisa juga terhambat karena keterbatasan anggaran dan itu menyebabkan krisis keuangan gitu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut ke materi terakhir 15. Materi terakhir untuk mata kuliah ekonomi moneter ini diakhiri dengan krisis moneter tahun 1997 sampai 1998. Jadi awal penyebabnya itu ketika uh, di tahun 1997 Thailand itu mengalami krisis keuangan, nilai mata uangnya yang kita ketahui yaitu baht jatuh tiba-tiba. Selama 25 tahun Thailand selalu menjaga agar $1 Amerika Serikat itu 25 baht. Tapi di tahun 1996 ekonomi Thailand mulai bermasalah karena terlalu banyak impor dan utang luar negerinya, sementara ekspornya menurun. Nah, pemerintahan itu mencoba untuk mempertahankan nilai baht dengan membelinya di pasar, tapi cara ini tuh nggak berhasil. Akhirnya itu pada tahun 2 Juli 1997 Thailand melepaskan nilai tukar baht dan membiarkannya mengikuti pasar, kursnya mengambang jadi ikut harga pasar gitu. Hasilnya baht langsung melemah dan ini jadi awal dari krisis dalam artian bencana untuk kawasan ekonomi Asia yang juga ikut berdampak di Indonesia. Nah, apa yang terjadi di Indonesia pada saat itu? Tentu saja banyak bank Indonesia, banyak perusahaan itu kan punya utang besar dalam dolar ya pada penghasilannya, sedangkan penghasilannya itu dalam rupiah. Ketika rupiah melemah, utang jadi jauh lebih mahal. Sedangkan pemerintahan berusaha menjaga nilai rupiah tapi gagal. Jadi rupiah turun dari 2.500 ke lebih dari 16.000 per dolarnya pada saat itu sampai inflasi naik itu sekitaran 77% pada tahun 1997. Nah, itu membuat harga barang naik drastis, akibatnya banyak perusahaan tutup, bank bangkrut, jutaan orang kehilangan pekerjaan, rakyat kesulitan, dan mulai demo besar-besaran. Nah, itu tuh pada zaman Bapak Soeharto. Nah, penyebab terjadinya krisis ini tuh tahun 1997-98 itu yang pertama
ternyata nilai rupiah melemah tajam karena tekanan dari pasar dan penarikan modal asing. Jadi tekanan dari pasar diminta tuh, coba dong karena utang Indonesia tuh banyak banget, banyak ngutang karena kita ngutangnya pakai dolar, coba dong Amerika Serikat minta kayak gitu. Kenapa nggak dilepas aja pasarnya, kurs mengambang juga kita lihat, kira-kira mampu nggak ya Indonesia ini, dan pas dilepas ternyata beneran bermasalah dan menyebabkan hal ini gitu. Jadi banyak para investor asing juga narik modal. Jadi nilai rupiah makin melemah. Lalu cadangan devisa menipis sehingga pemerintah kesulitan mempertahankan nilai rupiah. Lalu yang ketiga, perusahaan dan bank banyak yang punya utang dalam dolar tapi pendapat mereka dalam rupiah seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu yang keempat, itu pemerintah mencoba mempertahankan nilai tukar rupiah tapi akhirnya melepas sistem patokan tetap fixed rate-nya dan membiarkan rupiah mengambang bebas. Jadi yang tadi aku jelaskan juga, jadi rupiah mengambang bebas makanya bisa sampai inflasinya di 77% itu. Akibatnya yang seperti kita tahu rupiah anjlok sangat dalam menyebabkan harga barang naik, jadi inflasi tinggi banget sampai 77% tahun itu. Nah, lalu apa sih yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia saat krisis tersebut? Yang pertama, pemerintah dan Indonesia melakukan nilai tukar rupiah, melepaskan nilai tukar rupiah dari aturan tetap. Jadi nilai rupiah itu mengikuti pasar. Jadi sampai naik ke 15.000 ya, seperti yang tadi aku jelaskan. Lalu bank pemerintah juga meminta bantuan dari IMF supaya dapat dana dan dukungan untuk memperbaiki ekonomi. Ada juga bank-bank bermasalah itu ditutup atau dibantu supaya sehat kembali. Yang keempat, pemerintah mengatur supaya harga barang tidak terus naik dan menjaga pengeluaran negara. Dan yang kelima, mereka juga memperbaiki aturan agar uang dan ekonomi dikelola dengan lebih baik dan transparan. Karena pada zaman Bapak Soeharto itu keuangan tidak transparan sekali. Jadi masyarakat tidak tahu kemana-mana saja uang yang mereka hasilkan, mereka yang bayar pajak dan sebagainya. Jadi di krisis moneter tahun 1997-98 itu ada revolusi baru, reformasi baru yang menyebabkan ada dampak positif juga untuk Indonesia. Jadi kita bisa tahu keuangannya sekarang jauh lebih transparan walaupun tidak transparan itu. Pokoknya nggak transparan banget gitu loh. Tapi adalah kemana-mana aja uang nih gitu. Walaupun tidak sedetail dulu, tapi sudah jauh lebih baik. Jadi typo. Karena saya ngerjain malam Bapak, maaf ya. Malam banget. Jadi lanjut ya, kita apa yang diminta IMF nih? Yang kalau dijelasin tadi tuh, jadi yang pertama IMF bilang bank-bank bangkrut itu ditutup. Nah, terus yang kedua APBN belanja dikurangi supaya negara tidak berhutang dan mencetak uang. Jadi belanja pemerintah dan bangunan proyek itu ditahan dulu supaya pemerintah tidak mencetak uang secara berlebihan. Jadi mata uang Indonesia tetap aman, tidak makin melemah walaupun melemah pada saat itu. Lalu yang ketiga, naikin suku bunga agar masyarakat menabung di bank untuk mengendalikan inflasi. Nah, waktu zaman Bapak B.J. Habibie, kenapa bisa kembali ke semula untuk kita, karena beliau pada saat itu menerapkan apa yang diminta oleh IMF. Nah, tiga ini gitu. Selanjutnya, krisis ekonomi memiliki dampak yang berbeda-beda nih. Kalau yang tadi krisis moneter, ini saya akan menjelaskan krisis ekonomi itu ternyata memiliki dampak yang berbeda-beda. Nah, contohnya itu saya ambil pada harga minyak. Nah, contohnya pada harga minyak. Saat krisis ekonomi terjadi, kan permintaan barang dan jasa biasanya turun, termasuk minyak nih ya, karena banyak negara dan perusahaan mengurangi produksinya dan aktivitasnya, kebutuhan minyak juga akan turun. Nah, menurun. Nah, penurunan harga minyak ini membuat negara penghasil minyak pendapatannya ikut turun, sehingga ekonomi mereka juga terkena dampak buruknya nih. Sebaliknya, saat harga minyak naik tinggi, biaya produksi dan transportasi meningkat, menyebabkan inflasi dan harga barang naik di banyak negara. Jadi krisis ekonomi ini beda implikasi, beda juga solusinya, beda juga ininya gitu.
Begitulah. Untuk ini sudah berakhir dari pertemuan 9 ke 15, saya sudah menjelaskan semuanya. Mohon maaf Bapak apabila ada kekurangan, tapi saya sangat senang selama belajar di mata kuliah Bapak karena saya mengetahui banyak hal yang sebelumnya saya nggak tahu gitu. Luar biasa sekali untuk pelajaran mata kuliah Bapak. Mohon maaf apabila selama di mata kuliah saya masih banyak kurangnya, tapi yang pasti saya akan selalu bersemangat untuk berkuliah dan juga menyelesaikan setiap matkul ujian-ujiannya. Nah, untuk ujiannya sudah selesai. Ucapkan terima kasih Bapak.